Halo guys, welcome back to my channel. Aku mau nanya nih kak, kan kita kan lumayan udah temenan beberapa bulan ini. Nah aku tuh pengen tahu gimana menurut Kak Cila hubungan pertemanan yang toksik. Jadi untuk toksik itu ada beberapa kriteria. Tergantung kitanya tuh seperti apa. Maksudnya ibaratnya kalau kritik. Oh ya. Nah, ada yang bilang semakin kita punya temen yang sering kritik kita, itu tuh namanya tuh temen toksik. Ada yang bilang kayak gitu sama aku. Padahal harusnya kita tuh sadar kalau kita punya temen yang sering kritik kita itu temen yang bagus. Bersyukur ya. Iya, bersyukur, karena jarang banget orang yang berteman itu yang mau membangun. Rata-rata kayak misalnya nih April melakukan kesalahan, ya udahlah besok lu jangan lakukan kesalahan itu lagi ya, tapi tanpa membangun. Itu kan ibaratnya sering kan terjadi. Tapi kalau misalnya temen kayak lu tuh salah, pokoknya lu nggak boleh kayak begitu lagi, dengan lu cara kayak begini, lu harus begini, lu harus begini gitu. Yang tadi kakak bilang, semakin banyak orang yang jahat sama kita, kita jangan balas dendam, tapi kita naikin value kita. Itu kan membangun kan. Menyalahkan April ya karena April terlalu baik, terus membangunnya itu bilang kalau April itu harus bervalue. Itu dia, itu temen yang bagus, temen yang kritik. Tapi ada yang bilang kalau kritik itu adalah temen yang toksik, padahal itu harusnya bersyukur. Ya apa sih kayak manusianya diubah, padahal itu kan untuk care seseorang, Iya. temennya gitu ya. Makanya jarang banget orang yang punya sahabat yang mau membangun, yang kasih dia motivasi, itu jarang. Makanya kalau kita sampai ketemu sama itu orang, ya kita jaga, bersyukur. Kakak juga punya sih 2 orang temen yang tiga orang, maksudnya yang seumuran sama kakak, maksudnya dia membangun gitu. Kalau April ya mungkin April masih kakak yang rangkul, karena April butuh dibangun. Tapi menurut kakak kan kita lihat orang-orang tuh punya banyak teman, ada siapa, terus ada geng-gengan. Menurut kakak itu penting nggak sih buat kakak? Tergantung, itu juga balik lagi, circle-nya itu bermutu, berkualitas gak? Kalau mereka berkualitas, it's okay. Tapi kalau circle-nya yang sangat-sangat tidak berkualitas, itu untuk apa? Modal kumpul, modal nongkrong, modal ngabisin duit, ya kan? Lebih baik kita punya teman 1, 2, 3 tapi berkualitas. Berkualitasnya bukan karena dia anak orang kaya, karena dia sekolahnya di tempat yang favorit, bukan. Berkualitasnya dalam hal pertama, dia itu punya mindset yang positif, punya mindset yang mau ngebangun. Semakin kita punya circle yang up, kita lihat perkembangan dia dan kita pun ikut-ikutan. Itulah circle, maksudnya nggak apa-apa kita punya teman 1, 2, tapi buat kita jadi bervalue, ground, terus kita juga jadi ikutan bangkit barengan sama dia gitu. Kalau cuma modal sekedar nongkrong mah ya itu sih bisa dilakukan sama semua orang. Orang nongkrong di warung kopi walaupun gak kenal juga bisa nongkrong kan, ibaratnya gitu. Jadi jangan pernah lah mikir kok mereka enak sih punya teman banyak sedangkan aku atau kita punya teman dikit gitu kan. Ya itu cara Tuhan buat kita maksudnya buat nyelamatin kita dari orang-orang yang jahat lah, orang-orang yang bikin kita rusak lah gitu. Positive thinking aja. Karena kakak juga ngerasa dulu terlalu banyak main, terlalu banyak nongkrong, ya itu satu penyesalan sih. Tapi ya kita kan nggak bisa balik ke masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan. Tuh, jadi menyesali boleh, tapi jangan dijadikan beban. Menyesali itu dalam arti kamu harus bisa jadikan pelajaran sih, itu aja. Semangat April. Gitu. Lah. Jadi nggak masalah ya kak kalau misalkan kita kelihatannya kecil kok temennya cuma itu doang gitu ya, karena menurut Kak Cila mungkin orang-orang itulah yang ngasih insight bagus ke kakak, bikin kakak positif vibe, terus kasih banyak masukan juga buat kakak. Jadi justru mereka yang benar-benar care sama kakak ya. Iya. Gak pasti punya banyak teman, tapi 1, 2 tapi berkualitas. ya. Iya, situ. Semakin kita beda argumen,
semakin kita beda mindset, kita akan terpisah sama itu orang. Entah itu caranya bagaimana tuh akan terpisah, karena kita nggak bisa nih diduduki dengan orang-orang yang tidak sebanding sama kita. Dalam arti bukannya kita memilih untuk lihat ke atas dibanding ke bawah, salah, tapi kita harus bisa mengcover mana orang buruk, mana orang baik, gitu aja. Kan kalau kita udah terbiasa sama orang-orang yang baik, maksudnya yang positif, pasti kita kalau ketemu yang enggak sefrekuensi itu pasti banyak perbedaan prinsip gitu ya kak. Itu yang bikin dengan sendirinya kita bakal ngerasa dan ya udah emang nggak cocok aja gitu ya. Karena kita juga nggak bakalan, ibaratnya gini, kita udah mencapai di titik dasar, dia masih tenggelam, masih mengapung, itu kita mau ngobrol sama dia nggak akan nyampe, karena kita beda gitu. Ibaratnya kita sudah melewati masa-masa kelam, kita masa-masa hancur, tapi dia itu masih di tahap proses berjalan lah, dan dia belum ada di tahap itu. Ya kita nggak akan nyambung, dan dia pun mendengar motivasi kita, mereka akan ketawa, dibilang kita terlalu lebay, ya kan, terlalu drama. Sekian Deep Talk kali ini, semoga kalian suka. Thank you for watching, bye-bye.